pengamat, lalu sudut elevasi, dan bisa diukur dengan rumus yang ada di sini. Lalu untuk pengukuran diameter batang. Diameter batang yang paling mudah mungkin ditemukan adalah paling gampang ini adalah alat meteran kain yang Bapak Ibu pasti bisa, dan ini mudah dibawa juga, tidak repot membawanya. Jadi tinggal dililitkan saja begitu, lalu dihitung rumus dengan diameter lingkaran. Nanti akan ketemu diameter batang. Ini juga kalau ada alat kaliper, tapi ini kaliper pohon ya Bapak Ibu, bukan kaliper yang untuk tanaman semusim, tapi ini kaliper pohon. Jadi kalau Bapak Ibu ada alat ini juga lebih memudahkan untuk mengukur diameter batang. Lalu berikutnya adalah karakteristik tanaman durian untuk bentuk tajuk. Ini bisa dilihat dari gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, nanti untuk pengambilan fotonya, usahakan harus utuh satu tanaman terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri saya ini kan terlihat bahwa bentuknya udah langsung bisa ditebak ya, bahwa ini bentuknya adalah bentuk yang nomor 6. Seperti itu. Jadi kelihatan utuh. Jadi dan tidak perlu ada objek lain selain objek tanamannya. Jadi seperti Bapak Ibu berdiri di sini itu tidak perlu ya. Jadi untuk deskripsi tanaman hanya objek tanaman yang disampaikan. Lalu untuk arah cabang sudut percabangan, nah seperti ini pengambilan gambarnya juga. Jadi kelihatan dia bentuknya ke atas, keluar atau ke bawah. Lalu untuk bentuk helai daun, ini bisa dilihat di sebelah kiri bentuk helai daunnya. Lalu untuk ukuran panjang dan lebar daun. Jadi kalau ukuran daun ini biasanya Bapak Ibu panjang kali lebar. Jadi jangan ditulis panjang kali lebar, nanti akan ketemu luas. Jadi lebih baik sebutkan saja panjangnya berapa senti, lebarnya berapa senti. Untuk pengukuran panjang ini sama seperti umumnya, yaitu dari pangkal sampai ke ujung. Lalu untuk lebar ini dihitung dari titik yang paling lebar. Jadi dari bagian yang terlebar daun. Itu untuk berlaku untuk semua, umumnya untuk semua pengukuran daun. Lalu saya mau ambil contoh ini untuk tanaman lain, bukan, tapi untuk pengukuran daun, biar Bapak Ibu mengerti untuk paham untuk panjang daun untuk yang sebelah kiri ini. Jadi diukur dari garis yang biru ini. Jadi dari sini sampai ke sini, bukan dari sini ke sini. Jadi kalau dari sini ke sini ini namanya panjang tulang daun. Sedangkan panjang daun diukur dari ujung daun sampai pangkalnya, walaupun di titik sini ada kayak lekukan gitu ya untuk titik. Jadi jangan sampai keliru dalam pengukuran panjang dan lebar daun. Kalau untuk lebar tetap yang bagian yang terlebar. Lalu untuk bentuk pangkal, ini bisa dilihat bentuk pangkalnya dari apakah runcing, tumpul atau membulat. Demikian juga panjang ekor daun, ada yang pendek, sedang, lalu panjang. Jadi dilihat saja, dicocokkan dengan gambar. Lalu untuk bunga, ini pengamatan bunga dilakukan pada tahap sebelum mekar. Justru harus dilakukan pada saat bunga. Kalau untuk bunga itu saat bunga mekar, kalau untuk kuncup sebelum mekar. Jadi bisa dibedakan. Untuk bentuknya ini bisa dilihat. Jadi ini saya ambil beberapa contoh yang ada di tanaman durian. Lalu untuk bentuk buah. Bentuk buah ini juga Bapak Ibu bisa lihat bentuknya dari mulai bulat telur sampai ke oblat. Kalau seandainya kesulitan, Bapak Ibu bisa mulai digambar dulu. Jadi kayak model di sketsa dulu, nanti akan kelihatan bentuknya lebih seperti apa. Jadi digambar, di sketsa, lebih memudahkan. Lalu untuk bentuk ujung juga bisa dilihat. Ini apakah runcing, membulat atau tumpul, seperti digambar bisa dilihat. Untuk bentuk pangkal buah juga demikian. Karena bentuknya sangat variatif, apalagi di kita sangat banyak untuk varietas lokal durian. Lalu untuk bentuk duri buah juga bisa dilihat tipenya masuk ke tipe yang mana. Dan yang tak kalah ini juga adalah warna daging buah. Jadi warna daging buah ini intensitasnya sangat banyak juga. Jadi seperti ini kayak warna kuning, ini ada kuning pucat gitu atau kuning muda, lalu ada kuning sedang, juga ada kuning tua. Jadi kalau memang seperti ini harus disebutkan, jadi lebih detail. Tapi kalau seandainya tidak seperti ini, hanya oranye saja, cukup satu warna saja. Lalu jika Bapak Ibu menemukan ada dua warna seperti ini,
Ini maka warna utama itu adalah warna yang ditutupi oleh luas permukaan yang paling besar atau yang paling luas. Jadi kalau bisa dilihat ini adalah warna utamanya adalah warna yang merah. Lalu untuk warna sekunder adalah luas permukaan kedua terbesar. Gitu. Jadi warna sekundernya adalah ini warna kuning atau kuning pucat gitu. Untuk waktu panen adalah saat buah masak sudah mulai jatuh. Jadi kalau sudah mulai jatuh, wah sudah waktunya panen begitu. Jadi sudah mulai dilakukan pengamatan untuk buah. Lalu untuk bentuk biji seperti ini, jadi daging buahnya dikelupas dulu ya, tentunya dibersihkan. Itu juga boleh dimakan, silakan. Jadi ini untuk bentuk biji bisa dilihat dari 1 sampai ke 5, dari spheroid sampai obovoid. Kalau mengalami kesulitan juga untuk ini bisa digambar di sketsa gitu ya, dipakai pensil di atas kertas, jadi nanti akan kelihatan bentuknya lebih condong kemana. Dan hati-hati jangan alat ukurnya jangan hanya objek yang diamati, jangan hanya cuma 1 atau 2, tapi usahakan banyak begitu biar kita tahu bahwa bentuk mayoritasnya seperti apa. Jadi untuk durian sih kita memintanya minimal 5, tapi kalau untuk pohon mungkin karena cuma pohon induk tunggal jadi bisa 1. Tapi kalau untuk bagian-bagian buahnya seperti buah, biji itu usahakan lebih dari 5. Seperti ini. Nah ini kan biasanya umumnya kita akan menemukan banyak variasi di dalam satu buah aja bisa bervariasi, apalagi di buah yang berbeda begitu. Jadi harus melihat mayoritas. Nah ini saya memberikan contoh lampiran deskripsi varietas durian yang sudah jadi begitu. Jadi ini adalah varietas matahari contohnya, jadi diberikan dari nama spesies, dari asal sampai ke karakter-karakter morfologi yang tadi sudah diamati. Nah ini adalah contoh untuk varietas durian foto yang harus dilampirkan dalam deskripsi varietas tanaman. Jadi kami sangat mengharapkan jika varietas tanaman yang Bapak Ibu daftarkan itu selain deskripsinya tapi juga foto yang lengkap, artinya semua bagian-bagian tanamannya itu ada. Jadi seperti ini, pohon utuhnya ada, batangnya ada, lalu buah utuh ada, bagian buahnya ada, daun bagian permukaan atas dan permukaan bawah juga ada, lalu bijinya ada, demikian juga bunganya. Kalau seandainya bunganya tidak bisa dirontokkan begitu karena sayang akan jadi buah, jadi bisa saja diambil di pohonnya. Jadi ini contoh lampiran yang sangat kami harapkan untuk varietas yang Bapak Ibu daftarkan. Untuk selanjutnya adalah ini jika ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu dapat mengajukannya ke sini. Demikian, terima kasih. Waktu dikembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Nani yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya sebelum ke Pak Asril ya, ada satu narasumber lagi, Bu Elpadilla. Beliau akan menyampaikan teknik fotografi ya, cara fotografer mana ini disampaikan oleh Bu Elpadilla. Kami persilakan Bu Elpadilla. Baik, terima kasih Pak. Masuk ya suaranya ya? Masuk. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kepala Pusat PVT, kemudian Kepala Bidang Penfar ya, dan Pak Asril. Berikut saya akan sampaikan materi tentang fotografi, teknik fotografi dalam pendaftaran varietas lokal. Sorry. Pertama dulu kita harus perlu mengetahui apa tujuan dari pengambilan foto untuk nanti kita memasukkan atau submit berkas-berkas dokumen dalam permohonan pendaftaran varietas lokal. Informasi penting apa saja yang perlu dijelaskan? Yang pertama adalah karakter varietas tanaman, kemudian situasi secara keseluruhan pertanaman itu, kemudian juga
pertumbuhan dari tanaman tersebut. Jadi nanti kita bisa melihat satu plot utuh atau juga ditampilkan satu pertumbuhannya, satu tanaman saja itu bisa juga nanti. Kemudian dari foto nanti kita bisa melihat ini adalah sebagai bukti kesesuaian antara varietas tersebut dengan foto yang kita tampilkan. Jadi foto itu adalah bukti dari kesesuaian dengan deskripsinya. Kemudian bisa juga dipakai untuk penyusunan database varietas. Nah, apa saja persyaratan foto untuk pendaftaran varietas tanaman? Nah, ini yang paling kalau sebelum online kemarin itu sekarang juga masih semi online ya kalau nggak salah ya. Yang pertama itu kita cetaknya di atas kertas DOF, kemudian formatnya JPEG, kemudian fotonya dikirimkan lengkap. Yang pertama itu foto tanaman utuh, foto bagian-bagian tanaman yang penting untuk disampaikan. Mungkin itu daun, kemudian batang, bisa juga tongkol kalau di jagung gitu ya. Semua yang bisa mendeskripsikan itu kita sampaikan. Cuma kita tetap batasi mungkin hanya 4-5 foto saja yang dikirimkan. Nah, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk foto? Yang pertama tentu saja kamera. Kamera ini sebaiknya kita pakai kamera yang representatif untuk mendapatkan mendeskripsikan gambar tersebut. Kemudian background di sini kita menentukan backgroundnya mengikuti rules yang ada di PVT, yaitu background 18% abu-abu. Selanjutnya di foto tersebut kita selalu upayakan memakai skala pengukuran, apakah itu garis, semaksimal mungkin itu kita pakai penggaris. Kalau tidak bisa, mungkin bisa pakai yang lain yang bisa merepresentasikan itu, tapi rasanya sih penggaris bisa ya didapatkan. Selanjutnya itu yang paling penting juga jangan lupa label penamaan di objek tersebut. Nah, ini dia kamera yang kalau untuk sekarang di PVT itu banyaknya kami memakai kamera ini, kamera compact ya, mungkin di sini juga banyak sekali ahli-ahli fotografi. Tapi yang paling penting di PVT itu adalah kita bisa menggunakan modenya mode AV, terus kemudian dipakai dengan white balance. Nah, nanti kita bisa atur kalau misalnya ternyata terlalu terang atau terlalu ini, kita bisa pakai light meter tersebut. Selanjutnya, ini dasar-dasar pengoperasian kamera. Yang pertama itu kita bisa pakai shutter speed, aperture, pemilihan exposure mode, white balance, sama lensa. Kita lihat yang shutter speed. Shutter speed ini ada di sini penggambarannya 1/500 sampai 1/2. Semakin cepat shutter speednya, maka cahaya yang masuk ke sensor itu semakin sedikit. Nah, ini kalau misalnya semakin sedikit begini, nanti objeknya juga lebih mudah, lebih freeze gitu ya, dapat membeku gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang setengah ini, objeknya itu bergerak karena terlalu banyak, cahaya yang masuknya itu semakin banyak karena dia lama untuk kita, kecepatannya lama gitu. Nah, ini dia lamanya waktu shutter atau rana pada kamera terbuka, atau lamanya sensor pada kamera melihat objek yang akan difoto. Selanjutnya aperture. Nah, ini adalah ukuran bukaan lensa saat gambar diambil. Ini dia, terlihat di sini kalau aperture size-nya besar. Kita lihatnya di sini. Kalau aperture-nya besar, kemudian cahayanya juga lebih banyak masuk. Nah, terus kemungkinan untuk blur-nya itu juga sedikit. Nah, ini contohnya. Kalau aperture-nya 2 dan kalau aperture-nya 8. Terlihat ya di gambarnya ya. Exposure mode itu adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke medium atau film atau sensor gambar yang akan mempengaruhi seberapa terang dan gelapnya foto yang akan dihasilkan oleh kamera. Ini biasanya beberapa kamera ada menampilkan yang ininya, cuman sekarang udah berbagai macam juga. Kadang tulisannya ada yang AV, kalau yang S itu TV,
P gitu. P masih sepertinya masih sama. Nah, ini dia. Kita lanjut saja ya, karena ini yang kita pakai di pemotretan itu biasanya kita lebih ke AV-nya. Nanti kita bahas lagi di bawah. Ini contohnya exposure mode dengan pencahayaan yang di bawah dan yang lebih. Akhirnya begini, cahayanya itu gambarnya gelap kalau yang di kiri ini yang under, kalau yang ini berlebihan. Nah, ini nanti kita bisa atur dengan light meter tadi. Nah, ini dia white balance. Penyesuaian white balance ini dilakukan menggunakan kartu 18% tadi, atau background bisa, atau kertas putih murni. Caranya, modenya harus kita ambil dulu AV, kemudian kita ambil white balance, ini yang saya lingkar putih, diambil yang custom, di lingkar merah. Kemudian kita ambil yang custom, kemudian kertas putihnya kita taruh di sini, kalau bisa tegak lurus. Kemudian tinggal kita set saja. Hasilnya juga akan terlihat berbeda. Ini hasilnya. Kalau belum di-adjust, itu warnanya menjadi lebih kuning. Kalau kita belum adjust dengan kertas tadi, warnanya bisa jadi lebih kuning. Sementara kalau kita sudah adjust, warnanya jelas, backgroundnya juga tidak berubah warna. Nah, ini lensa, ini sekedar pengetahuan dasar. Lensanya ada yang lensa kit, yang dari standar dari sana, lensa fix, ya macam-macam lensa. Nah, teknik pengambilan foto itu yang pertama harus fokus dan jelas, yang menggambarkan deskripsi, karena ini adalah eviden untuk deskripsi tadi. Jika deskripsinya tinggi, maka fotonya juga harus dilihatkan bahwa tanaman ini tinggi. Itu nanti kita bisa selalu tampilkan dengan skala di sampingnya. Kemudian komposisi foto juga harus terlihat, ataupun angle-nya juga harus, posisinya harus pas. Kemudian hindari shaking, kalau bisa kita pakai tripod, kalau bisa. Karena kalau udah pakai tripod kan kemungkinan untuk shakingnya itu sangat kecil sekali. Kemudian tetap kita atur white balance-nya, dan hindari shadow. Jadi kalau mau mengambil itu, kita tetap upayakan tidak banyak bayangan gitu. Terus yang selanjutnya tidak menggunakan flash. Hindari distorsi, kemudian zoom-nya kita hanya pakai sampai optical zoom, jangan pakai digital zoom, nanti gambarnya akan pecah. Kemudian gunakan background abu-abu, skala, label, dan foto tidak diedit. Ini contohnya, kalau varietas yang di kiri itu, ini kurang fokus, kelihatan ada yang tidak fokus gitu ya, blur-blur begitu. Nah, selanjutnya yang di kanan ini yang fokus. Ini tadi distorsi. Distorsi itu adalah ketika kita mengambil foto dengan objek yang terlalu dekat, kita masih pakai mode biasa, mungkinnya mode AV atau auto gitu. Ini sebaiknya kita pakai mode makro. Jadi kalau sudah mode makro itu nanti hasilnya tidak akan sedistorsi ini. Ini terlalu dekat. Lebih baik kalau mau mengambil foto kecil, kalau memang tidak makro, bisa juga di zoom tapi agak jauh. Jadi nanti penggarisnya tidak akan miring atau melengkung ya, melengkung seperti ini. Nah, ini juga contohnya. Kalau kita mengambil foto, memasukkan dilihat gambarnya segini, objeknya segini, jangan sampai terlalu banyak ruang kosong. Bisa seperti ini hasilnya ya. Nah, ini juga kalau mengambil foto, kita upayakan sangat karena foto itu seni ya, kita lihat ininya sampai hasilnya baik, dan jangan lupa penggarisnya kalau bisa itu benar-benar sama, gak lurus. Nah, ini contoh kalau kita mau ini submit, bisa juga ini yang plot pertanaman, kita upayakan ambil semua, kelihatan satu plot. Ini contohnya kerisan, satu plot, kemudian ini bunganya kita bisa ambil, karena kan kalau di kerisan lebih ke bunga ya ininya yang diperlihatkan. Selanjutnya ini contohnya teh. Nah, ini teh juga karena kan kondisinya ini teh ini di pergunungan atau ini miring gitu lahannya, kita upayakan saja semaksimal mungkin bagaimana caranya agar dapat misalkan foto plot, ini foto daun ininya kuncup, ini foto daunnya, nah ini foto bunganya. Selanjutnya ini mentimun, ini juga nih, ini contoh foto plotnya. Kita juga bisa nanti mengambil satu plot
utuh semua, misalkan ada 3 varietas kita jejer, itu juga bisa. Ini cabai. Kalau bunganya tidak bisa diambil di lapangan, itu juga diambil, kita juga bisa langsung foto di lapangan. Nanti ada contoh-contoh cara-cara mungkin untuk mengambil foto dengan yang di lapangan. Ini kacang panjang. Nah, ini tipsnya. Kalau misalnya kita di lapangan itu kadang-kadang kita tidak menemukan gimana ya caranya memposisikan ini. Ini adalah contoh kita pengen memperlihatkan lengkungan pada daun, nih kurvaturnya. Ini berbeda, ini Nubalizu sama legong itu berbeda. Jadi gimana caranya? Nah, ini ada lilin. Jadi kita bisa tempel di lilin, kemudian jadi si kurvaturnya bisa terlihat. Atau begini juga ada caranya, nggak punya pot di lapangan, atau ini kan kita bisa pakai slot tip ini. Nah, ini juga kita tinggal bolongin aqua gelasnya, terus kita masukkan ke dalam, kita tancapkan. Nah, ini kalau kita di lapangan, kita kadang-kadang memang tidak bisa sendiri ya, jelas karena tidak bisa. Nah, ini contohnya, kita butuh teman-teman lainnya untuk menunjukkan satu tanaman utuh gitu. Jadi diupayakan semaksimal mungkin. Nah, ini contohnya, kita di belakang ada orang, nanti hasil yang kita tampilkan seperti ini. Atau ini, nah ini contohnya. Ini kita mau ngambil ini. Kita taruh, kita simpan di sini backgroundnya, sama labelnya nanti kita simpan di sini. Nah, nanti hasilnya bisa begini. Nah, bahkan kadang sering juga teman-teman pemeriksa PVT juga mengambil foto plot utuh itu seperti nanas ini, harus sampai manjat begini agar dapat hasil yang maksimal. Nah, ini lagi yang daun sawit. Bayang ya, daun sawit Bapak Ibu itu lebar sekali, besar, sampai itu menggunakan mobil agar dapat ininya, fotonya tercover semua gitu. Yang pengamatan daun pisang ini juga daunnya juga kan panjang gitu. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin agar menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan di deskripsi. Sekian Bapak Ibu penjelasannya. Mohon maaf ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elpadilla, sangat jelas sekali ya menyampaikan teknik fotografi. Kami ingatkan kepada para peserta, pertanyaan ya bisa disampaikan ke narasumber, sudah ada ya, klik aja dan di room chat itu sudah ada disediakan. Silakan mengajukan pertanyaan di situ. Nanti kami yang membacakan pertanyaan. Nanti kalau bisa ditujukan ke siapa nanti pertanyaan, baru kami jawab. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab pada hari ini karena terbatasnya waktu dan peserta juga banyak sekali ya. Sekarang sudah terdaftar 420 orang. Mungkin mohon maaf nanti tidak semua pertanyaan yang bisa kami jawab. Mungkin bisa lewat email nanti atau telepon langsung ke teman-teman narasumber. Baiklah, tinggal satu narasumber lagi, Pak Asril akan menyampaikan pendaftaran varietas lokal. Nah, sebenarnya Pak Asril tadi di awal ya, karena ada teknis. Sekarang kami persilakan Pak Asril. Sudah kedengaran Pak Asril? Unmute-nya di belum masuk Pak Asril, belum. Nah,
Asril. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya M. Asril. Saya yang mengurusi pendaftaran varietas lokal yang ada dari Sabang sampai Merauke ini. Semua pendaftaran varietas lokal didaftarkan lewat pusat PPDPP. Di sini saya melihat sebagian teman-teman ada yang sudah kenal dengan saya, dan sebagian juga masih banyak wajah baru yang saya lihat. Ya, sebetulnya acara kita ini adalah untuk pelatihan pendeskripsi tahap kedua. Karena suasana COVID, ya kami berpikir lebih baik kami laksanakan dengan menggunakan Zoom. Setelah tadi kita lihat, ya, kelihatannya apa yang kita lihat, ya, ini ya, apa yang kita lihat itu lebih berkesan dari apa yang kita dengar, gitu. Ya, jadi nanti setelah sesi ini, kami berharap nanti dari pemeriksa PVT itu akan ada langsung praktek, ya. Jadi anggaplah ini hanya materi teori, ya, nanti bisa dipelajari, ya. Nanti ada materi praktek. Jadi nanti teman-teman ada yang di Manuku, ya. Jadi mereka nanti praktek di lapang, nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung dan bisa langsung untuk bertanya. Ya. Jadi saya putarkan di sini bagaimana lokasi di Manuku yang Bapak Ibu harusnya ke sana yang tertunda atau tidak jadilah gitu ya karena ada COVID. Bisa diputar? Oh, oke. Denok mana Denok? Ini bisa Din? Atau materinya dulu. Ini salah satu komputernya agak tua jadi agak lambat. Ya. Ya. Jadi untuk pendaftaran varietas lokal ini sangat mudah, ya. Jadi kita hanya mengisi form saja. Jadi bisa digeser ke bawah. Mana? Denok bisa digeser ke bawah sedikit, ya. Contoh ya, ini salah satu pendaftaran varietas lokal dari Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi form ini saja. Nama genus, spesies, dan authors itu Oryza sativa. Nama umumnya padi. Nama lokal ini adalah nama yang ada di lokasi di mana tempat varietas lokal itu berada. Kebetulan di daerah Toba Samosir, ya, di Kabupaten Toba Samosir, padi itu dinamakan Eme. Kemudian untuk nomor 4, untuk nama varietas, ya. Bila varietas ini telah digunakan, telah didaftar, telah dilepas, maksud saya, gunakan nama SK pelepasan. Apabila varietasnya belum dilepas, ya, ajukan 3 nama. Di sini dari Sumatera Utara dia mengajukan nama pertama Permaisuri, nama kedua si Permai, nama ketiganya Permai. Nama 3 ini ada maknanya. Seandainya nama pertama Permaisuri sudah ada di database kami, maka kami akan menggunakan nama yang kedua. Jadi dokumen ini tidak perlu lagi diminta ke Bupati untuk diganti dokumennya. Kemudian ada lagi yang ketiga, apabila nama pertama
nama kedua sudah ada di database, dia sudah ada di database kami, maka kita menggunakan nama yang ketiga. Bila tiga nama ini sudah terdaftar di database kami, maka kami akan berkirim surat bahwa ini dokumen harus diganti karena penamaannya tidak sesuai, semua sudah terdaftar di kantor kami. Ya, ini ada lokasi pendataan, poin nomor 5. Itu ada di desa mana? Di data. Nah, lokasi pendataannya itu varietas lokal tadi eme, padi eme itu ada di mana? Itu ada di desa Lintong Julu, ada di kecamatan Lumban Julu, kecamatan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini adalah format baku yang harus diisi. Dan kapan dia berkembang? Atau dikenal sejak kapan? Jadi varietas lokal ini adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun. Ya, itulah yang dinamakan dengan varietas lokal. Varietas lokal ini belum ada sentuhan tangan manusia. Maksudnya belum ada kegiatan untuk pemuliaan. Nah, jadi ini banyak teman-teman, tadi saya lihat ada yang dari LIPI ya. LIPI dia biasanya menggunakan varietas hasil pemuliaan, tetapi boleh dia mendaftarkan varietas lokal. Gitu. Nah, terus ada tahun 1970. Boleh jadi varietas ini belum turun-temurun, tetapi baru diketahui. Nah, tahun 1970 itu boleh. Ya, jadi tidak mesti turun-temurun. Kalau dia baru dikenal, itu boleh. Ya. Kemudian sebaran geografisnya, sebaran geografis ini mengacu ke, coba Din, tolong Din. Ini gambar kecil. Sebaran geografis ya, ini mengacu ke lokasi pendataan. Sini. Kemudian ada lagi nama pendeskripsi, poin 8. Pendeskripsi di sini adalah orang yang langsung terlibat di dalam penyusunan deskripsi. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengajukan pendaftaran ke kami ya, itu adalah benar-benar orang yang terlibat menyusun deskripsi dan dia tahu tanamannya. Nah, ini penting sekali. Apabila nanti terjadi perselisihan dengan provinsi lain atau dengan kabupaten lain, ini pendeskripsinya bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu, poin nomor 8 ini jangan kita menggunakan pendeskripsi titipan. Contohnya, ya Bu, ada orang-orang tertentu dari bagian keuangan, jangan, karena dia nggak terlibat. Ada orang yang dari kepala dinas, misalkan, jangan dilibatkan. Jadi benar-benar orang yang tahu karakteristik tanamannya. Kemudian nomor 9, ini ada pendaftar. Ini Pak, itu adalah nama bupati ya. Bupati yang daftar dari kabupaten mana. Nomor 10, alamat kantor bupati. Alamat kantor bupati ini penting Bu, karena ada sebagian dari teman-teman yang mendaftarkan ke kita, dia menggunakan itu alamatnya kantor dinas pertanian. Padahal yang mendaftarnya adalah dari kantor bupati. Jadi kalau bupati yang mendaftar adalah yang digunakan alamat kantor bupati. Kemudian ada kontak person. Kontak person nomor 11. Ya. Nah, terus ini Din, tolong Din, mati lagi Din. Ini gambarnya gimana nih? Ini. Nah, coba bisa di bawah Denov, bisa turun ke bawah Denov mana? Ya, ya. Jadi Bapak Ibu semua, di dalam Permentan nomor 1 tahun 2006 ya, itu sekurang-kurangnya ada 7 karakter yang harus diamati. Ya. Pertama adalah tanaman. Tanaman itu apa? Bentuk tanaman,
kemampuan beranak, tinggi tanaman, umur tanaman. Tadi ini sudah dijelaskan oleh Ibu Nurdini. Cuman sampelnya berbeda karena dia menggunakan untuk tanaman jagung. Jadi kalau nanti Bapak Ibu akan mendaftar, poin yang hitam-hitam ini, poin induk ini harus ada, Bu. Kan ini sesuai dengan permentannya. Ya. Untuk batang nanti seperti apa? Tadi juga sudah dijelaskan. Ya, ke bawah lagi Denov. Ya, ada daun, ya. Tadi ada malai, ya. Terus ke bawah malai, Denov, terus ke bawah gabah, biji dan sifat khusus lainnya. Jadi urutan-urutan tabel yang hitam ini, induknya, itu harus berurutan. Bagaimana kalau nanti misalkan ada karakter lain yang diamati? Nah, itu masukkan aja di sifat khusus lainnya. Atau Bapak bisa membuatkan item tersendiri. Karena ini nanti akan terlink ke internet. Karena pendaftaran pada lokal, kita tahun ini tidak lagi menerima secara manual, jadi harus mendaftar lewat online. Nah, saat ini kami sedang melaksanakan sosialisasi pendaftaran online, tapi sifatnya masih per 2 provinsi. Kita sudah mengadakan di Medan dan Kepulauan Riau. Besok Rabu kita ada Jambi dan Lampung. Kenapa saya batasi sedikit? Karena di sini diperlukan komunikasi yang dua belah pihak, interaktif. Jadi kalau terlalu banyak pesertanya, saya khawatir nanti materi online ini nggak tersampaikan. Kemudian ada foto-foto tanamannya. Tadi sudah diajarkan sama Ibu Ira, fotonya itu menggunakan kertas background, ya Pak, abu-abu 18%. Ya, terus Denov, pelan-pelan. Ya, jadi yang mendaftar untuk pendaftaran varietas lokal sangat mudah. Pertama tadi mengisi form, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada foto. Cukup 3 itu saja. Deskripsi Pak, jangan terlalu ribet. Ya, yang penting deskripsi itu menggambarkan morfologinya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nunuy, Ibu Nurdini, beda dengan PPU Pak. Kalau PPU dia terlalu lengkap banget karena untuk uji bus, ya. Nanti juga untuk peredaran juga beda Pak deskripsinya. Kami Pak hanya deskripsi sederhana untuk pendaftaran varietas lokal saja. Seperti apa sih morfologinya? Itu aja cukup untuk pendaftaran varietas lokal. Nah, ini terus ya, tadi ada 7 yang saya katakan. Ini Pak permasalahannya, ini item-itemnya yang harus dilengkapi dan boleh ditambah lagi. Ya. Kemudian untuk nanti pendaftaran online itu ada di materi online. Nanti Bapak Ibu kita undang sekali lagi untuk pendaftaran online. Terus permasalahannya apa di dalam kita mendaftarkan varietas lokal ini? Itu banyak surat permohonan Pak, itu tidak ditandatangani, tidak bermaterai. Harusnya pakai materai. Kemudian ada yang tidak menggunakan stempel, ya. Terus ada yang tidak tanpa surat pendelegasian. Artinya pendaftaran ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian. Itu tidak bisa Pak. Harus lewat Bupati. Karena Kepala Dinas Pertanian tidak mewakili masyarakat setempat. Yang mewakili masyarakat setempat menurut peraturan perundang-undangan adalah Bupati. Kemudian nomor 5, foto tidak lengkap, ya. Kadang Pak foto tanaman padi hanya gabah saja yang sampai ke kami, gitu. Mungkin tanaman durian, Pak buahnya saja. Minimal tuh 4 sampai 5 foto tanaman. Pertama adalah foto tanaman utuh, kemudian foto batang, bunga, buah dan lainnya, Pak. Sangat mudah untuk pendaftaran. Kita lihat di sini, Pak, contoh-contoh foto yang salah, Pak. Coba lihat, ya, terus. Nah, ini, Pak, sebetulnya adalah buah durian. Buah durian ini terlalu tipis bijinya, Pak. Sehingga dipencet itu sepertinya itu menunjukkan ketebalannya. Ini tidak boleh. Karena di sini masih ada gambar objek lain. Jadi di sini ada gambar tangan manusia. Yang benar, Pak, seperti ini yang di bawahnya. Jadi lebih fokus, ya, terus denop ke bawah. Nah, ini Pak juga foto yang salah, ya. Jadi foto itu tidak boleh menggunakan ada orang, Pak. Ini dia mau ngukur lingkar batang atau batangnya terlalu besar, terus dia peluk, itu tidak boleh. Nah, ini yang di atas juga ini menggunakan foto yang tanpa
tanpa background, tidak boleh. Ya, terus. Nah, ini Pak, backgroundnya Pak hanya diletakkan di atas kayu saja, juga tidak boleh. Ini durian di atas ember, atau di atas timbangan nggak boleh, karena nggak fokus fotonya. Ya, terus. Nah, ini Pak, ini juga sebetulnya Pak masih salah, karena dia menggunakan keramik Pak. Jadi untuk kertas background abu-abu, Bapak Ibu, itu ada peserta yang pernah kami latih dari Sabang sampai Merauke, dari BPSB, dan juga ada dari BPTP. Jadi untuk kertas background, Bapak bisa pinjam ke BPSB atau di BPTP di bagian SDG. Ya. Nah, yang fotonya benar ini Pak, jadi fotonya lebih fokus. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit saya tayangkan bagaimana lokasi di Manukau yang Bapak Ibu tidak datang kemarin. Bisa diputar. Bisa diputar sebentar, film hanya 7 menit. Bisa tolong dulu. Sana. Jadi sangat mudah ya Bapak Ibu, ya kan, pendaftaran varietas lokal hanya membutuhkan pengisian formulir, deskripsi yang tadi sudah diajarkan sama teman-teman, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, deskripsi cukup deskripsi yang sederhana, terus fotonya minimal 4 sampai 5 gitu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan varietas lokal ini, kalau dia untuk perkebunan dan pangan ya, kalau nggak salah, iya Ji, bener Ji, Wiji. Untuk perkebunan ya, kalau dia mau dilepas, itu harus melampirkan tanda daftar. Dan juga untuk tanaman pangan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah untuk pangan dan perkebunan, kalau tidak memiliki sertifikat yang terdaftar di kantor kami, Bapak Ibu tidak bisa ikut sidang pelepasan karena merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Untuk itu segeralah daftar varietas lokal yang ada di wilayah Bapak, karena itu merupakan kekayaan plasmanutka yang ada di Indonesia. Jadi kami hanya sifatnya pendataan saja. Nanti kepemilikan kami kasihkan kepada Bapak Ibu sertifikat tanda milik dari pemerintah daerah. Demikian Pak Iwin yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asril yang telah menyampaikan tata cara pendaftaran varietas lokal ya. Apa yang maksud dengan varietas lokal tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Asril. Mungkin untuk selanjutnya masih ada waktu kita 1 jam lagi ya, sampai jam 12. Tibalah saatnya pada hari ini, pada saat ini kita diskusi ya. Diskusi. Pak Denop, udah ada yang masuk ininya? Nah, mungkin kami bacakan dulu ya pertanyaan. Ya Pak. Ya. Ada 59 Pak. Gimana? Sudah ada 59 pertanyaan. Oh ya. 59. Ya. Kita bacakan urutan dari atas ya. Nah. Yang pertama, jika ingin mendaftarkan varietas baru dan ada varietas yang mirip, berapa banyak perbedaan karakter dengan karakter yang mirip tersebut agar dapat didaftarkan? Mungkin langsung aja ya, langsung aja kita jawab satu persatu. Mungkin ini ditujukan kepada narasumber yang pertama ya, kedua tadi, masalah karakter. Jadi kita ingin mendaftarkan varietas baru dan ada varietas yang mirip, berapa banyak perbedaan karakter dengan karakter yang mirip tersebut? Kami persilakan. Di sini nggak ditujukan ke siapa ya, mungkin narasumber yang bisa menjawab. Dari Mbak Nudini mungkin ya. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada perbedaan persepsi ya Pak. Kalau varietas
kalau untuk mendaftarkan varietas itu tidak ada batasan berapa banyak kemiripan dengan varietas yang sudah ada. Bapak silahkan daftarkan saja dengan karakteristik yang sudah Bapak dengan deskripsi dari varietas tanaman yang Bapak miliki. Nanti adalah tugasnya bidang Penvar untuk mengkaji apakah dia mirip dengan varietas yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kalau untuk varietas lokal itu akan berpengaruh kepada sebaran geografisnya. Kalau misalkan Kabupaten A mengajukan varietas durian A, terus Kabupaten B mengajukan varietas durian A+, kalau dia sangat mirip atau mirip, maka mungkin akan dinaikkan menjadi varietas lokal untuk sebaran provinsi, seperti itu mungkin ya. Kecuali pertanyaannya untuk PVT mungkin. Kalau PVT ada istilah varietas turunan esensial, ada istilah varietas asal. Nah, untuk varietas turunan esensial itu syaratnya adalah 70% mirip dengan varietas asal. Jadi kalau Bapak punya varietas hasil pemuliaan yang masuk kategori VTE, daftarkan saja Pak. Nanti kami tidak ada persyaratan seberapa persen mirip dengan varietas asalnya untuk pendaftaran varietas tanaman yang biasa ya. Kecuali Bapak mengajukan hak PVT, itu beda ranahnya. Mungkin itu Pak Ewin jawaban dari saya. Ada tambahan dari narasumber yang lain? Saya rasa sudah cukup ya. Cukup Pak. Mungkin pertanyaan kedua dari Bu Yupi ya, Yupi Isna ini. Bagaimana cara karakterisasi untuk tanaman yang belum umum seperti varietas baru yang berasal dari hibridisasi atau mutasi dari koleksi baru atau jenis baru? Bu Nani bisa menjawab? Ya baik Pak, untuk pertanyaan Ibu Yupisna ini, jadi para prinsipnya sebenarnya sama dengan varietas yang sudah umum. Jadi kita beranjak dari tadi karakter morfologi dengan karakter fisiologi. Kalau karakter morfologi kan tadi tanaman, jadi kita bisa dilihat kalau dari tanaman itu biasanya kita lihatnya apa? Tinggi gitu ya, tinggi tanaman, terus bentuk tajuk atau bentuk kanopi seperti itu. Jadi kita bisa mereka-reka sendiri sebenarnya. Jadi kalau untuk daun seperti panjang daun, lebar daun, warna, misalnya intensitas warna hijaunya seperti apa. Jadi bisa seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu, hampir sama aja. Jadi mau tanaman seperti. Jadi kayak Bapak Ibu bisa lihat bahwa dilihat bahwa tanaman ini walaupun belum ada deskripsinya, tetapi kita bisa lihat, oh ini ada karakter ini, kita tinggal masukkan saja. Jadi misalnya berangkat dari karakteristik tadi, morfologi atau fisiologi, seperti itu. Jadi kan bagian-bagian tanaman umumnya sama, gitu. Jadi prinsip-prinsipnya insya Allah sama. Jadi kayak tanaman, batang, bunga, daun, begitu buah, atau sampai ke biji, seperti itu. Demikian Pak Ewin yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu Nani. Saya sudah ya, cukup jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Karakterisasi tanaman yang belum ada deskriptor resminya, tetapi ada jurnal tentang karakterisasi untuk tanaman tersebut. Apa boleh pakai itu saja? Iya, boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jawabannya ya. Boleh ya? Boleh, deskriptor apapun boleh. Ya, jurnal, apalagi itu sudah publikasi secara resmi, itu sudah pasti boleh. Kalau boleh menambahkan sedikit Pak. Ya, silakan Bu. Untuk misalkan hibridisasi atau mutasi dari jenis baru, kalau belum ada deskriptor listnya, bisa mengacu pada kerabat yang paling dekat yang sudah ada deskriptornya. Oke. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Mohon diperjelas berapa jumlah tanaman minimal yang perlu disiapkan untuk pendaftaran varietas pangan, hortikultura dan perkebunan. Ini untuk pendaftaran ya, mungkin Pak Asril ya. Pak Asril. Ini ada pertanyaan berikutnya. Mohon diperjelas berapa jumlah tanaman minimal yang perlu disiapkan untuk pendaftaran varietas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Yang ditanya ini tanamannya ya. Berapa jumlah tanaman? Pak Asrin? Di tempat Alijin aja, Pak. Ya. Jadi begini ya Bapak Ibu semua, varietas lokal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Varietas itu belum ada sentuhan dari tangan manusia. Belum ada yang dimuliakan. Belum ada dia persilangan. Contohnya, mungkin ada tanaman kelapa misalkan. Dan kelapa deh, misal ubi kayu ya. Ubi kayu misalkan yang pernah saya alami ya Pak, yang pernah daftar. Ubi kayu ini adanya di hutan. Tiba-tiba ubi kayu ini ditanam oleh masyarakat. Karena ubi kayunya panjang-panjang Pak buahnya, ada yang sampai 1,5 meter umbinya. Nah, itu ditanam. Berarti di sini dia tidak mengenal istilah turun-temurun. Dia baru dari hutan. Berarti di sini kita harus bisa membedakan mana yang varietas nemu, mana yang varietas hasil penemuan. Kalau dia nemu ya begitu aja yang kita dapatkan. Misalkan ada lagi talas, ya Pak, yang kita tidak tahu. Nah, itu langsung aja Pak kita karakterisasi sebagai kekayaan plasma nutfah dan itu langsung didaftarkan. Itu Pak kalau untuk tanaman perkebunan ya Pak ya, atau tanaman tahunan lah, tanaman yang pokok gitu Pak, atau tanaman bisa juga hortikultura seperti durian atau gimana nya. Jadi pada prinsipnya Pak adalah varietas yang tidak ada sentuhan dari manusia. Terus kita karakterisasi, itu aja Pak yang kita daftar. Mungkin kurang jelas saya ini menjelaskan. Ada lagi pertanyaan, langsung aja nggak apa-apa. Tadi Pak Arnold tadi mau bicara tadi, Pak Arnold dari Medan. Nah, ini dia lewat Pak, chat Pak. Ya. Satu arah. Oke. Tadi jumlah tanaman nggak salah Pak Asril. Jadi dia berapa jumlah tanaman minimal untuk pendaftaran varietas tanaman pangan, horti dan perkebunan. Jumlah tanamannya maksud sampelnya mungkin ya. Maksudnya itu. Coba Nurdini bisa dibantu ya. Tadi pangan gimana? Ya Pak. Ya. Sebenarnya jumlah tanaman minimal itu bergantung pada jenis tanamannya masing-masing Pak. Misalkan ini untuk pendaftaran varietas lokal untuk tanaman durian. Kalau misalkan kabupaten itu cuma punya satu tanaman induk, di deskripsi dari satu tanaman saja sudah cukup. Tapi misalkan dia buat tanaman jagung, maka seperti tadi jenis varietasnya apa? Kalau misalkan varietasnya yang memang ragamnya tinggi, untuk varietas-varietas sintetik komposit, jadi misalkan 50% dari jumlah populasi untuk jumlah tanaman sampelnya, atau untuk varietasnya yang lebih seragam, misalkan hibrida atau inbrida, itu lebih sedikit boleh, contohnya 10 dari 60. Itu Pak mungkin yang bisa saya jawab, tergantung jenis tanamannya, jadi nggak bisa dipukul rata Pak. Oke, terima kasih Bu Nurdini. Kita lanjut saja ya dengan pertanyaan berikutnya. Apakah ada guideline dari PPTPP ataupun dari pihak lainnya yang bisa digunakan untuk memudahkan dalam pendeskripsi komoditas secara umum? Mungkin bisa ditambah oleh narasumber lain ya. Ini kalau untuk hortikultura, pendaftaran hortikultura, Ditjen Hortikultura sudah mempunyai petunjuk teknis cara pendistribusi pendaftaran hortikultura. Kalau di PPT juga sudah punya petunjuk teknis. Jadi sudah ada masing-masing
lembaga udah mempunyai tata cara pendeskripsi. Mungkin bisa ditambah untuk narasumber yang lain. Siapa Pak Ewin? Enggak. Oke. Mbak Bu Nani ada tambahan dari pertanyaan itu? Ada Pak. Jadi kalau mau apa Bapak Ibu membutuhkan guideline dari PVT, kita bisa memberikan. Jadi kami sudah, kalau untuk PPU panduan pelaksanaan uji untuk uji BUS memang itu lebih detail, tapi sebagian besar bisa dipakai untuk pendaftaran varietas karena prinsip-prinsipnya sama, morfologinya juga kurang lebih sama, jadi bisa dipakai. Dan kami sudah punya 126 spesies tanaman dari padi sampai keladi tikus, itu sudah ada di PPT. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan PPU tersebut bisa email ke alamat yang ada di PPT saja, nanti dari kami akan ada yang menjawab. Demikian, akan ada yang mengirimkan. Tadi juga secara privately ada yang minta dikirimkan PPU durian, tadi sudah saya kirim ke alamat emailnya, jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Bidang Fenvar juga sudah punya untuk petunjuk teknis, petunjuk teknis pendaftaran varietas. Jadi sudah ada beberapa komoditas dari pangan, ada 5 kalau nggak salah ya Pak ya. Dari nasi juga sudah ada beberapa. Jadi yang paling banyak, yang mayoritas banyak didaftarkan nama Bapak Ibu itu kami sudah punya. Oke. Berikutnya, apakah ada sampel minimal untuk mengkarakteristikkan yang berkaitan dengan ukuran seperti tinggi tanaman, lebar daun, dan jumlah baris dalam meratakan ukuran? Silakan Bu Nudini atau Bu Nani dengan Bu Susi. Unmute dulu. Iya Pak, kalau ini kasusnya untuk jagung, maka seperti yang saya sudah sampaikan, tergantung dari jenis varietasnya. Kalau dia varietasnya yang ragamnya yang cukup seragam seperti inbrida atau varietas hibrida, itu sampel yang sedikit sudah cukup, misalkan 10 dari 60. Jadi ambil tinggi tanaman, 10 tanaman yang mewakili populasi, dan rata-rata dari 10 tanaman, tinggi 10 tanaman tersebut cukup untuk sebagai rata-rata yang mewakili varietas tersebut, tinggal dicantumkan dalam deskripsi. Begitu juga dengan lebar daun. Ambil daun, 10 daun sampel dari sampel daun dari 10 tanaman, lalu diukur lebar daunnya, lalu dicantumkan dalam deskripsi. Begitu juga dengan jumlah baris dari biji pada tongkol ya Pak, dihitung. Nah, jadi intinya jumlah sampel itu semakin tinggi keragaman dari varietas tersebut, maka jumlah sampelnya harus semakin banyak. Semakin seragam jenis varietasnya, maka sampel yang sedikit sudah cukup memadai untuk mewakili populasinya. Demikian Pak jawaban dari saya. Terima kasih Bu Nudini. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Untuk kandungan gizi dan vitamin itu perlu atau wajib ditentukan dalam atau tidak? Kandungan gizi dan vitamin. Mana Bu Nani? Mungkin Ya, bisa. Pak, kalau tadi silakan. kalau prinsipnya untuk pendaftaran varietas, jadi hanya morfologi tanaman. Jadi kalau ditanya sifatnya wajib atau tidak, akan kami jawab tidak. Jadi tapi kalau Bapak Ibu punya datanya dan sudah melakukan pengujian di laboratorium dengan metode yang baku begitu, ya perlu dicantumkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya wajib atau tidak, tidak. Tetapi prinsipnya semakin banyak karakter yang dicantumkan itu semakin bagus, karena jika nanti di kemudian hari ada sengketa atau permasalahan, itu akan mudah ditelusurinya gitu. Jadi kalau apalagi kalau karakter dari varietas Bapak Ibu itu sangat berbeda gitu atau unik dengan varietas yang lain begitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan.
Untuk tanaman lain seperti padi, cabai, dan tanaman keladi tikus, bagaimana? Adakah buku panduan atau buku saku yang bisa dengan mudah diikuti? Udah ada ya Mbak Nani, Mbak Nurdini ada. Ya? Ini tadi sudah Tapi saya jelaskan Pak, ada ya. Padi, cabai, keladi tikus itu nomor terakhir itu 126 itu kami sudah punya. Ada. Udah Bisa punya nanti, iya, kontak ya? aja email. Iya, Ya, nanti kami nanti akan Bapak Ibu bisa kontak kami nanti untuk mendapatkan petunjuk teknis itu. Lanjut, ini karena pertanyaannya banyak ya, kita saya rasa udah jelas itu. Lanjut, bagaimana menentukan karakter dan banyaknya karakter utama atau karakter penting yang harus diamati jika dalam uji bus ada grouping karakter? Gimana? Siapa yang menjawab? Silakan, Bu Nani, Bu Nurdin, Bu Susi. Silakan, Bu Susi. Atau Bu Nurdini ya? Pak Denop itu Oke. admutnya dia anu? Ya. Oke. Baik Pak, kalau saya sebenarnya untuk pendaftaran varietas sudah banyak deskripsi petunjuk deskripsinya ya Pak di buku petunjuk teknis, dan situ kan disebutkan list karakteristik yang bisa yang harus diamati minimal. Tapi kalau misalkan ada yang belum ada di situ, kalau saya Pak, kan kalau di uji bus ada grouping karakter itu betul. Nah kalau saya ketika karakteristik itu mewakili organ-organ pentingnya tadi yang disebutkan oleh Mbak Nani dan Pak Asril, dari tanamannya, batangnya, daunnya, dan organ-organ yang misalkan menjadi titik utama, misalkan cabai pada buahnya atau pada tanaman keras itu pada batangnya, itu menjadi lebih detail dan menjadikan karakter utama dari si jenis tanaman tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Berapa persen sampel yang harus diambil dari seluruh tanaman sampel? Misal untuk bentuk tongkol dari 20 tanaman sampel, berapa tongkol yang harus diamati? Ya, karena ini jagung berarti saya Pak. Ya. Satu Pak, jadi misalkan ada populasi 60 tanaman, sampelnya 20 tanaman, tongkol yang diambil dari setiap tanaman itu 1. Dan jika misalkan pengamatannya itu pengamatan visual yang oleh mata dan indera tubuh, maka mayoritas yang mewakili baru disampaikan dalam deskripsi. Tapi kalau untuk pengukuran semuanya diukur dari sampelnya itu diambil rata-ratanya. Oke. Lanjut dari Pak Rizky Anjal ya. Untuk pengukuran tanaman perkebunan bisa dilihat di mana? Ini ada ya pendeskripsinya ya, penunjuk teknisnya ya. Kayak sepertinya untuk pengukuran tanaman perkebunan bisa dilihat di mana? Pengukuran. Iya, untuk tanaman perkebunan kami sudah punya beberapa juga Pak, petunjuk teknisnya, jadi bisa dilihat nanti di situ. Sudah ada. Iya, tapi kalau untuk deskripsi yang ada di Permentan itu ada di 3599 garing KPTS garing tahun 2009. Itu sudah ada atas perubahan dari 2006. Jadi sudah ada 127 spesies tanaman perkebunan. Iya. Tapi kalau untuk manual teknis pengamatannya bisa dimintakan ke kami via email. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Mohon penjelasan dan pelaksanaan di lapangan PPT PPU 8/8/3 tanggal 11 April 2014 untuk tanaman jati. Mohon penjelasan seperti apa itu Bu Nani. Saya rasa ini request buat Pak Asril, jadi ada webinar berikutnya, dan untuk tanaman tahunan bisa
minta jati gitu Pak. Soalnya kan nggak mungkin kami jabarkan di sini Ya. detail penjelasan untuk PPU Jati ataupun pendaftaran Jati Pak. Mungkin Ya. ini request ya Pak Asril. Ya, saya kira ini dari Ibu Sri Sunarti ya, dari Yogyakarta. Iya, Ponjati. Ya, jadi kita Bu sekarang ini fokusnya ke pendaftaran varietas lokal. Jadi kita tidak merembet ke PVT, tidak merembet ke yang lainnya gitu. Jadi khusus untuk pendaftaran varietas lokal saja Bu ya, supaya kita nggak rancu gitu. Ya, silakan moderator. Lanjut ya. Dari Bu Elizabeth. Untuk tanaman anggrek, apa saja karakter yang mesti disampaikan untuk diidentifikasi? Ini untuk pendaftaran ya Pak Asril, lokal ini. Untuk tanaman anggrek. Apa saja karakter yang mesti disampaikan untuk diidentifikasi? Mungkin Bu Nurlini bisa dibantu. Anggrek masuk horti ya Pak, tapi sekali lagi mungkin untuk jenis-jenis tanaman lain selain yang disampaikan tadi dalam webinar ini, kami dari pihak pendaftaran sudah ada buku teknisnya, minimal karakteristik yang harus diamati. Kalau misalkan mau lebih detail lagi, PPU-nya untuk anggrek, alhamdulillah udah ada, bisa juga menghubungi seperti yang tadi disampaikan Bu Nani, untuk minta PPU anggreknya. Itu Pak. Oke. Nanti bisa dilihat. Ya, itu bisa dilihat. Untuk tambahan anggrek ini kan luas ya Bapak, banyak Ya, jenis. Jadi ada dendrobium, ada anggrek panda, ada itu nanti bisa secara khusus. Kami sudah pisahkan, ada phalaenopsis, dendrobium, jadi anggrek mana yang, karena ada beberapa juga yang belum kami punya, tapi sebagian saya rasa prinsip juga sama. Ya. Kalau di web kita belum ada ya Mbak Nurdini ya? Kami belum update Pak, mungkin ada sebagian ada tapi yang sudah lama. Itu boleh ya? Boleh Pak, boleh. Itu terbuka ke itu publish Pak. Ya. Nanti peserta mungkin bisa lihat di web kita mungkin ya lanjut. Untuk tanaman buah, jika tanaman induk hanya satu tetapi sudah diperbanyak, maka yang digunakan sebagai sampel yang digunakan satu tanaman utama atau perbanyakannya. Ya. Untuk tanaman induk, kalau hanya tadi di slide saya, kalau memang hanya satu tanaman induk, itu hanya satu saja, satu pohon. Tapi Pak, untuk sampel bagian-bagian tanamannya tentu tidak satu gitu ya, palingnya minimal 5. Tapi alangkah lebih baiknya jika sudah diperbanyak dan perbanyakannya itu secara vegetatif dan karakteristiknya sama persis dengan karakter pohon induknya, ya lebih bagus. Jadi lebih bagus gunakan yang sudah hasil perbanyakannya, dan tapi tidak satu sampel yang diamati begitu. Jadi paling tidak minimal 5 untuk tanaman durian atau tanaman pohon. Begitu Pak. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, apakah ada standar baku karakter minimal dalam membuat deskripsi varietas? Mengingat dari 137 komoditas tanaman perkebunan, belum semuanya memiliki deskripsi varietas. Ya, yang namanya baku itu yang tadi saya sebutkan di Permentan 01 itu, sekurang-kurangnya itulah yang dimasuk gitu. Ya. Ada tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, dan sifat khusus lainnya. Minimal itu harus masuk lah. Ya. Tetapi kalau dari yang 7 itu juga tidak ada, ya memang itu dibuat bukan untuk semua tanaman ya, tapi secara general itu minimal di situ ada untuk tanaman anggrek gitu ya, tanaman perkebunan. Ya.
Itu kan untuk untuk pendaftaran varietas lokal. Mungkin ini peserta mungkin menanyakan juga ini mungkin di luar pendaftaran varietas lokal ini secara umum mungkin bisa juga dijawab mungkin Bu Nani. Iya Pak, untuk karakter minimal tadi yang tadi disampaikan, jadi morfologinya itu Pak, jadi kayak tanaman, terus bagian tanamannya, daun, bunga, buah, biji, nah itu harus tergambarkan begitu, jadi bisa dideskripsi. Kalau seandainya memang tidak ada tadi yang udah disampaikan, bisa ke karakbat yang terdekatnya. Kalau tidak ada di spesies yang sama, ya berarti ke atasnya di genus yang sama begitu. Jadi kalau tidak ada juga ya ke atasnya lagi, atau dicarikan lagi deskripsi yang lain tadi dari jurnal juga bisa. Tapi kalau seandainya sama sekali memang benar-benar belum ada, ya kita dengan cara pengamatan visual kita aja dari bagian-bagian tanaman yang ada. Jadi dari tanaman gitu, dari bentuk batangnya, dari bentuk daun, bentuk buah, seperti itu kan yang terlihat gitu secara visual, itu saya kira mudah. Jadi dilihat dari morfologi. Ya, oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Untuk cabai spesies lain seperti sinensis, bakatum, apakah menggunakan panduan yang sama? Gimana tuh, Mbak? Ini Mbak Susinya, ini Mbak Susi mana ya? Ini apa? Nggak bisa di-unmute katanya. Oh, Pak Denok, coba Bu Susi minta tolong di-unmute. Tidak. Ada ya, Bu Susi? Nah, iya. Halo? Baik, Pak. Ya, silakan Bu Susi. Ya, mohon maaf tadi di-unmute. Ya. Untuk pertanyaan ini, untuk Capsicum sinensis dan Bacakum, bisa menggunakan panduan yang sama karena memiliki morfologi yang mirip. Kemudian untuk bentuk buah dan warnanya mungkin masih tercakup dalam panduan yang tadi saya jelaskan. Jika memang ada morfologi yang lain yang unik, itu bisa ditambahkan. Karena untuk pendaftaran ini dimintanya adalah seperti yang kata Pak Asril jelaskan tadi, deskripsi sederhana saja. Jadi untuk deskripsi Capsicum sinensis dan Bacakum ini bisa mengikuti panduan yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Respon. Ya, terima kasih Bu Susi. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Rujukan apa yang digunakan untuk menunjukkan sampel yang mewakili populasi pada tanaman perkebunan? Rujukan untuk menunjukkan sampel ya, Bu Nani. Gimana? Iya, kalau sebenarnya ini umum ya Pak, untuk menentukan sampel itu tidak hanya untuk tanaman perkebunan. Jadi untuk semua tanaman prinsipnya kan kita lihat dari perbanyakan tanamannya itu ya Pak. Apakah dia membiak vegetatif, apakah menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang. Kalau untuk yang menyerbuk sendiri dan vegetatif itu sampel sedikit tidak apa-apa karena cenderung tanamannya lebih seragam. Berbeda dengan tanaman yang menyerbuk silang begitu, karena variasi di lapangan akan cukup besar, maka sampel yang dibutuhkan juga tentu sudah lebih besar begitu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurdini untuk penentuan sampel. Jadi dilihat dari tingkat keragaman dari tanaman itu. Jadi apakah dan tingkat keragaman tanaman itu dilihat dari tipe penyerbukannya tadi begitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan ditujukan ke Bu Ira ya. Untuk foto dokumentasi tidak boleh diedit. Apakah termasuk cropping dan edges rotation? Terima kasih pada Ibu Elizabeth ya. Kepada Anonymous ya. Pada dasarnya kita berupaya sedapat mungkin tidak melakukan
editing apapun di fotografi ini, karena kan jelas kan kita menampilkan foto sebenar-benarnya dan senyata-nyatanya serta sereal-realnya di lapangan gitu. Nah, cuman untuk cropping kita masih bisa terima, karena memang kadang kan ketika kita mengambil foto ada sisi-sisi yang kalau bahasa ini kan mungkin bocor gitu ya, ada yang kiri kanan mungkin masuk apa gitu kan, atau ada tangan orang atau apa, itu boleh kita crop, tapi hanya sebatas crop. Dan mungkin kalau untuk rotasi boleh ya, kita misalkan tadinya mengambil di agak kiri arah kiri terus kita putar ke arah kanan, itu boleh. Sejauh ini untuk hal yang itu boleh, cuman untuk lain-lain apalagi melibatkan Photoshop apa segala macam itu tidak diperbolehkan. Begitu mungkin Pak. Terima kasih Fadila. Ini pertanyaan yang berikutnya mungkin udah disampaikan tadi ya. Sudah itu Pak. Prater, mungkin kita lewatkan saja, udah sama ya pertanyaan. Ini tuh Pak Asril ya. Dijelaskan kalau pendaftaran paritas lokal adalah hak kabupaten, berarti yang lain tidak diperkenankan oleh peraturan. Padahal tadi disampaikan DIPTI mendaftarkan juga. Ini gimana? Kurang jelas saya. Yaitu yang di blog tuh Pak, dijelas. Oh iya. Pendaftaran. Iya. Bukannya itu. Ya, yang bawah tetap ini aja. Pendaftar lokal adalah hak kabupaten, berarti yang lain tidak diperkenankan oleh peraturan. Padahal tadi disampaikan DIPTI mendaftarkan juga. Itu begini ya Bapak Ibu semua, itu untuk pendaftaran paritas lokal yang bisa mendaftarkan adalah bupati. Karena di dalam Permentan 01 tahun 2006 ya, di situ disebutkan paritas lokal adalah paritas yang dibudidayakan secara turun-menurun, dimiliki oleh masyarakat dan dikuasai oleh negara. Negara dalam hal ini adalah bupati. Jadi paritas lokal hanya bisa didapatkan oleh bupati apabila bupati mendelegasikan kepada kepala dinas, bisa nanti yang tanda tangan formulirnya kepala dinas sepanjang ada surat pendelegasian. Jadi yang mendaftarkan itu adalah bupati. Tapi kalau hasil pemuliaan berbeda. Itu bisa pemuliaannya individu, bisa perusahaannya, bisa institusi. Kita tidak usah merembet ke pemuliaan ya, karena kita konsentrasi di paritas lokal. Mungkin Pak Iwin supaya tidak suntuk ya, untuk menghindari suntuk, ini kan teman-teman sebetulnya kemarin tuh kita undang untuk ke Bogor, ini untuk ke Maluku. Mungkin bisa dilihat sekilas tentang keberadaan lab kita yang ada di Maluku. Coba. Nggak bisa. Coba. Bisa lagi. Bisa di Indonesia membutuhkan varietas tanaman baru yang memiliki keunggulan untuk memenuhi kebutuhan para petani yang semakin meningkat dan beragam. Di sisi lain, perakitan varietas tanaman baru membutuhkan waktu yang lama.
biaya yang tidak sedikit, dan keahlian. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemulia dan keberlangsungan kegiatan pemuliaan tanaman baru, pemerintah menyediakan sistem perlindungan varietas tanaman dengan persyaratan pengujian baru, unik, seragam, dan stabil. Ini film lama gak bakal. Gak apa-apa ini. Film baru belum muncul. Untuk memberikan layanan pengujian bus yang profesional, Pusat BPPT memiliki stasiun pengujian bus di Manokwari Lembang untuk dataran tinggi. Jadi katanya ada suaranya lebih. Ya. Ini ada film yang kedua ini. Ada tinggal kita aja. Bukan, tolong dulu didapat langsung. Tadi di sana orang nggak ada. Memasuki tahapan pemeriksaan, pemeriksa PVT melakukan kegiatan pengamatan tanaman pada fase vegetatif, fase generatif, fase panen, serta uji khusus. Prof. Semua sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 5 menit waktunya. Sebentar lah, saya testing dulu untuk mereka. Di sana, Matt, di sana ada suara, Matt.
menjaga dan menjamin kerahasiaan hasil uji bus. Kami memusnahkan materi hasil pengujian dengan menggunakan fasilitas yang memadai. Semua kegiatan di stasiun pengujian bus Monoko kami lakukan sesuai prosedur, mulai dari penerimaan materi, pengujian benih, penyemaian, penanaman, pemeriksaan di lapangan, hingga pemusnahan materi hasil panen. Semua ini demi pelayanan terbaik dari kami dan jaminan keamanan materi tanaman yang kami uji. Ayo, lindungi varietas Anda. Stasiun pengujian bus Monoko siap memberikan layanan pengujian secara berubah. Ya, silakan Pak Ewin diteruskan. Pak Ewin dulu. Oke, itulah tadi tayangan ya, keadaan stasiun uji bus kita di Lembang. Itu kepala stasiunnya salah satu narasumber kita, Bu Nurdini, itu kepala stasiunnya di Lembang. Baiklah, mungkin kita lanjutkan lagi ya pertanyaan berikutnya. Berapa lama proses pendaftaran secara online? Jika ada kekurangan atau kesalahan, berapa lama akan diinfokan? Pak Asril. Baik Pak, karena kita di sini ada operator online-nya, tolong dibantu Pak Alidin untuk menjawab berapa lama proses online itu. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini kura-kura dalam perahu ini, Pak Asri. Pura-pura nggak tahu. Baik, untuk berapa lama pertanyaan ini terkait dengan pendaftaran online, sebenarnya sama saja. Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan berapa lamanya itu dimuat dalam Permentan 01 tahun 2006. Di situ dicantumkan paling lama 30 hari kerja, tidak terhitung hari libur ya. Jadi dihitung saja maksimal 30 hari kerja. Seandainya tidak ada perbaikan-perbaikan, artinya semuanya tidak ada kekurangan data ataupun tidak ada kesalahan entry, itu dihitung saat submit perbaikan terakhir, dihitung 30 hari kerja. Jadi seperti itu. Mungkin begitu Pak Ewin. Terima kasih. Terima kasih Pak Alidin. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Sebaran geografis minimal untuk pendaftaran pertas lokal desa atau kecamatan. Pertanyaan, desa atau kecamatan. Silakan Pak Sri, langsung aja. Jadi sebaran geografis itu artinya tanaman itu dibatasi oleh lintas kabupaten. Kalau dia di
di dalam suatu kabupaten, bisa saja dalam suatu kabupaten dia terdiri dari berbagai kecamatan, tetapi dia di dalam satu kabupaten. Maka yang mendaftarkan itu adalah bupati. Kalau dia di 2 kabupaten, berarti adalah gubernur. Kalau dia lintas provinsi, berarti yang mendaftarkan nanti dari kantor kami sendiri sebagai paritas milik nasional gitu. Jadi batasnya itu kabupaten, Pak. Ya. Demikian. Terima kasih Pak Sril. Yang ini yang nomor 2 sudah tadi ya. Itu sudah dijawab tadi. Yang berikutnya, bagaimana cara membedakan varietas tanaman satu dengan yang lainnya dilihat dari morfologinya? Jadi varietas itu ya memang berbeda-beda. Seperti ya, nanti ada yang mendaftarkan pisang ya. Pisang itu ada yang daunnya itu bertepung di bagian bawah. Yang satu sudah tidak bertepung. Satu karakter berbeda, itu sudah beda varietas gitu. Mungkin ada pisang ya yang jantungnya panjang, yang satu jantungnya pendek. Itu sudah beda varietas. Jadi satu saja yang karakter yang berbeda itu sudah beda satu varietas. Demikian. Lanjut. Itu sudah tadi. Sudah ya. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa varietas dari luar yang tidak diketahui dokumen atau izin masuknya tapi sudah berkembang baik di suatu daerah dan cocok didaftarkan oleh pembudayanya atau penangkar benih? Ini varietas dari luar ya Pak Sril, yang tidak diketahui dokumen. Iya. Izin masukkan. Jadi varietas yang introduksi kalau dia ditanam di Indonesia dan kalau dia sudah turun-temurun itu baru bisa untuk didaftarkan. Tetapi kalau dia masih baru itu tidak bisa didaftarkan karena itu bukan merupakan kekayaan plasmanupa Indonesia. Jadi varietas introduksi apabila varietasnya sudah ditanam secara turun-temurun, itulah yang menjadi milik kekayaan plasmanupa kita. Demikian Pak Ewin. Apakah bisa? Ya, apakah bisa varietas mana? Saya ulangi ya, Anda pertanyaannya. Apakah bisa varietas dari luar yang tidak diketahui dokumen atau izin masuknya, tapi sudah berkembang baik di suatu daerah dan cocok didaftarkan oleh pembudidaya atau penangkar benih? Ya, prinsipnya kalau varietas itu sudah turun-temurun ya, kalau dia introduksi itu belum bisa. Kalau dia sudah turun-temurun, walaupun dia introduksi itu bisa untuk didaftarkan. Tapi kalau dia baru masuk ya, terus didaftarkan, itu bukan kekayaan plasmanupa kita gitu. Ya, mungkin bisa diteruskan. Lanjut. Bagaimana cara membedakan varietas tanaman yang satu dengan yang lainnya jika dilihat dari morfologinya? Mungkin Mbak Nani atau Mbak Nurdini? Pak Ibu Nurdini? Saya rasa ini pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Asril ya. Tadi poinnya yang saya memang betul, satu karakteristik saja ekspresinya berbeda dari satu varietas dengan varietas lain itu sudah bisa dinyatakan varietas yang berbeda. Seperti itu Pak Ewit. Ya. Beda satu ekspresi dari satu karakteristik saja sudah bisa dinyatakan varietas yang berbeda.
Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendeskripsi tanaman kedelai? Karakter tinggi tanaman kedelai, pengamatannya dilakukan pada saat panen, tinggi panen, atau pada umur berapa? Gimana nih Mbak? Ini pertanyaannya nih, bagaimana? Saya ya Pak? Ya. Kedelai. Mohon maaf Pak, saya kurang menguasai, tapi intinya kalau saya dapat info dari teman pemeriksa, untuk tanaman kedelai itu diukur setelah kedelainya dipanen. Pengukuran tinggi dilakukan dari pangkal batang hingga titik tumbuh tanaman untuk tiap tanaman kedelai, gitu Pak. Dari ada yang mau menambahkan Mbak Bu Susi atau mana nih? Cukup? Iya, kalau kalau boleh menambahkan, karakter tinggi tanaman ini kan masuk ke karakter fase vegetatif. Jadi umumnya ketika fase pertumbuhan vegetatif masuk ke generatif, itu pertumbuhan vegetatifnya kan sudah berhenti. Jadi sebenarnya sudah bisa diamati pada saat 50% populasi berbunga. Minimal satu tanaman sudah berbunga mekar, itu sudah bisa dihitung gitu. Jadi kalau seandainya mau dilakukan pengukuran saat panen juga tidak ada masalah, karena untuk tinggi tanaman dia sudah berhenti di pertumbuhan generatifnya masuk, pertumbuhan vegetatif berhenti begitu. Tapi kalau mau dimulai fase yang dimana tanaman masih tumbuh bagus, masih daun-daunnya masih segar begitu, masih hijau, jadi di saat populasi 50% tanaman berbunga. Kalau sudah masuk ke panen kan biasanya daun-daun sudah mulai mengering. Oke. Pertanyaan berikutnya ini apa ya? Berhubungan dengan ini ya. Apakah semua deskripsi tanaman untuk warna menggunakan color chart? Bagaimana mendapatkannya? Apakah ada pengadaan dari pusat? Ya kan, Bu Nani atau Bu Nurdini, apakah semua deskripsi tanaman ini, untuk warna ini ya dijawab ya, itu sering ditanyakan itu pada waktu pelatihan. Iya Pak, jadi kalau masalah pengadaan berarti nanyanya ke Pak Ewin atau Pak Asril ya? Iya. Jadi kalau masalah menggunakan, ya pasti misalkan kita mau mengamat daun base colornya kan hijau, berarti kita mengambil serial warna hijau, lalu kita mencocokkan dengan kode yang paling mirip dengan warna daun tersebut. Gitu. Bisa ditempelkan di atas daunnya, bisa misalkan dari first impression untuk sekumpulan daun juga bisa Pak. Walaupun dalam pelaksanaannya ada warna yang tidak terlalu match sama RHS color chart, kita biasanya mengambil yang paling mirip begitu Pak. Nah kalau untuk pengadaan dari pusat, mangga Pak Ewin. Iya. Oke, Bu Nurdini, terima kasih. Masalah pengadaan color chart ya memang nggak ada dananya ya, kita dari pusatnya itu. Jadi ya. Bapak Ibu semua, ini color chart ini bukan color chat Ibu ya. Nanti ada color dulux gitu, cat dulux, cat pine itu jangan digunakan. Memang khusus color chart untuk tanaman gitu. Jadi dulu kita waktu pelatihan ada yang nanya, Pak boleh nggak kalau nggak ada color chart kita menggunakan color chat dulux, kan ada nomor-nomornya itu nggak boleh Pak. Itu untuk tembok gitu. Jangan sampai keliru Pak ya. Oke Pak Asril. Jadi untuk pengadaan memang nggak ada ya itu ya pengadaan sendiri ya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa juga ya nanti kalau belum dapat membelinya mungkin bisa dipinjam ya di daerah, mungkin BPTP, terus BPTP sudah ada yang punya, nanti bisa dipinjam di BPTP. Pengadaan dari pusat yang khusus itu belum ada ya, belum ada. Lanjut.
Pertanyaan berikutnya, apa benefit utama dan nyata bagi masyarakat di pendaftaran partai lokal? Bisakah diberi contoh sukses daerah dari Sabang sampai Merauke yang dapat memanfaatkan nyata seperti apa? Nah, Pak Sril, contoh varietas lokal yang yang sudah langsung boleh saya kasih jawab, Pak? Ya, silakan Bu Nani. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Dira ya. Jadi ini selalu jadi pertanyaan, dan kami alhamdulillah baru sudah ada contoh suksesnya begitu untuk varietas lokal kacang tanah. Jadi varietas lokal kacang tanah ini digunakan sebagai varietas asal dari PTE varietas Garuda Biga, PT Garuda Food. Jadi dan varietas lokal Bogornya ini sudah didaftarkan di kantor kami oleh Kabupaten Bogor. Maka pada saat PT Garuda Food mengajukan PVT-nya untuk Garuda Biga, itu memberikan sharing benefit begitu, atau kepada Kabupaten Bogor. Jadi itu semua dokumennya juga ada di kami pada saat proses itu. Jadi kalau bisa contoh kasus itu tadi kacang tanah Garuda Biga dari PT Garuda Food, itu dari varietas lokal kacang tanah lokal Bogor. Terima kasih Bu Nani. Jadi manfaatnya itu bisa didapatkan atau sharing benefitnya itu bisa dimanfaatkan kalau varietas itu dijadikan varietas turunan esensial. Iya, jadi selain manfaat ekonomi juga ada ya tadi identitas varietas itu tercatat di kami, terdaftar database-nya, jadi statusnya jelas begitu, dan juga mendapatkan manfaat ekonomi. Demikian. Terima kasih Bu Nani. Pertanyaan berikutnya, pada pendaftaran partai lokal setelah terdaftar, bagaimana aturan-aturannya? Misalnya, satu untuk komersialisasi dan penanaman bibit atau buah. Yang kedua, pohon induk akan ditebang bagaimana? Mana Pak Sril? Ada pendaftaran varietas lokal, setelah didaftar bagaimana aturannya? Misalnya untuk komersialisasi dan penanaman bibit atau buah, atau pohon induk pohon induk akan ditebang bagaimana? Sebetulnya pendaftaran varietas lokal ini adalah untuk mempertahankan kekayaan plasma nuva yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kalau untuk dikomersialisasi? Berarti tentulah ada izin edar. Berarti harus ada izin peredaran atau pelepasan, ya. Nah, itu baru bisa untuk dilepas. Terus bagaimana pohon induk akan ditebang? Pohon induk akan ditebang bagaimana? Jangan dululah ditebang sebelum digandakan. Ya. Sebaiknya itu digandakan dulu benihnya secara vegetatif, sehingga materi genetiknya itu bisa dipertahankan. Kalau itu mau ditebang, ya saya sangat menyayangkan, kalau bisa jangan. Tapi kalau juga boleh buat ditebang, ya silakan. Tetapi kita sudah memiliki duplikasinya, begitu. Jadi kalau jadi kita di sini hanya fokus untuk pendaftaran varietas lokal. Setelah itu mau komersialisasi, berarti harus ada SK pelepasan atau izin pendaftaran varietas untuk hortikultura gitu. Demikian Pak Ibin. Terima kasih Pak Sril. Ini ada untuk Pak Sril juga nih. Dapatkah petani penemu dimasukkan dalam pendeskripsi? Ya, masukin aja lah. Karena dia pemiliknya ya. Kadang-kadang Pak, kita juga toleransi lah kepada mereka Pak. Nggak apa-apa dimasukin aja. Ya, boleh ya. Boleh. Waktu
waktu kita 3 menit lagi, mungkin masih bisa untuk menjawab pertanyaan. Pada pendaftaran varietas lokal, udah nih ya, udah. Ini juga mungkin bisa lanjut. Ya, ada pertanyaan tadi. Itu sudah. Yang ini nih, dapatkah kami mendapatkan juknis ya? Ini ya sama ya tadi jawabannya ya. Udah dapat, nanti lewat web mungkin bisa, atau dengan email ya, email ke kita, nanti kita berikan nanti petunjuk teknisnya. Terus apabila ada pendaftaran varietas yang mempunyai karakter sama dari 2 daerah berbeda, apakah bisa diajukan pendaftarannya atau ada solusi lainnya? Ini Pak Surya juga ya. Apakah pendaftaran varietas yang mempunyai karakter sama dari 2 daerah? Silakan Pak Surya. Jadi kalau varietas yang sudah didaftarkan itu jangan didaftarkan lagi karena karakternya yang sama. Ini coba saya lihat, apabila ada pendaftaran varietas yang mempunyai karakter yang sama, berarti karakter yang sama antara Kabupaten A dan Kabupaten B. Itu siapa yang duluan daftar, itulah yang memiliki pemilik varietas, Pak. Jadi yang kedua nggak usah lagi mendaftarkan gitu. Oke. Saya rasa ini dah jam 12 ya, Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Nanti mungkin dari pertanyaan ini mungkin kami kami rekam apa kami simpan, nanti mungkin bisa kami jawab nanti lewat email apa bagaimana nanti, sebab kena waktulah yang membatasi kita pada acara ini. Nanti bisa kita jawab lewat email. Terima kasih kepada narasumber Bu Nani, Bu Nurdini, ya sama-sama Pak. Kira, Bu Susi, Pak Asril, yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Mungkin untuk peserta mungkin belum puas ya, saya yakin belum puas, banyak yang mau dipertanyakan. Mungkin bisa lewat telepon, lewat email, nanti bisa menghubungi kami nanti ke pemirsa langsung atau ke Pak Asril, ke saya atau teman-teman staf di pendaftaran varietas tanaman. Terima kasih juga, saya tadi lupa ya menyampaikan selamat datang kepada teman-teman dari tim pelepasan varietas pakan ternak ya, Pak Prof Wayan dengan Prof Anca ya, tadi saya nggak menyapa apa telah mengikuti acara kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada acara pelatihan selanjutnya, nanti kita lihat nanti apakah mungkin kami nanti di sini untuk hari ini mungkin sekadar teori ya, nanti mungkin bisa nanti diperagakan tanamannya langsung mungkin ke depan, mungkin gitu ya, buat Nani dengan buat Nurdini. Bisa kita pakai alat peraga ya gitu. Sekarang kan teori, mungkin para peserta juga belum jelas. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf dalam acara ini. Terima kasih semuanya peserta yang telah hadir pada hari ini.